Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sandra Devita Kusumaningsari yang akan membawakan sesi kali ini dan akan membahas mengenai critical thinking, the important skills that must be mastered. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja kita sapa, yaitu Bapak Herdianto Purba. Halo Pak Purba, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Baik, sehat-sehat selalu. Baik Pak Purba, sebelum memasuki pembahasan kali ini, boleh nih Pak di-sharing ke sahabat profesional mengenai aktivitas sehari-hari Bapak atau yang menjadi background dari pekerjaan Pak Purba. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang background saya itu dari sejak tahun 2001 itu sudah menggeluti di bidang pelatihan atau training. Kalau pekerjaan saya sehari-hari itu ya namanya trainer, saya harus banyak membaca juga dan kemudian memberikan pelatihan di berbagai perusahaan, dan saya juga menulis buku dan membantu menjalankan usaha yang dirintis oleh keluarga. Demikian. Terima kasih banyak Pak Purba atas perkenalannya. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking akan membantu kita untuk menghadapi suatu masalah atau kondisi, motivasi ataupun tujuan. Dengan informasi dan data yang relevan, critical thinking membantu kita untuk bisa memahami situasi dan menilai suatu kondisi yang masuk akal atas apa yang kita lakukan. Lalu, bagaimana kita bisa menguasai dan mengasah critical thinking dan apa saja yang harus kita lakukan? Oke, baik Pak Purba, sesuai dengan bahasan kita kali ini mengenai critical thinking, sebelumnya boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat profesional apa itu critical thinking? Jadi critical thinking itu memang proses berpikir yang membutuhkan ketajaman ya. Ketajaman yang lebih mendalam, kritis, detail, logis, dan rasional berdasarkan pada fakta-fakta dan data yang kita miliki. Gitu ya. Jadi sebelum kita bersikap, bertindak atau mengambil keputusan, kita harus mempersiapkan data dan analisa-analisa kita yang kuat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Purba atas penjelasannya. Bapak pernah ada nih Pak, survei yang pernah dilakukan oleh World Economic Forum Survey of HR Professionals tahun 2020 yang menyatakan bahwa critical thinking ini berada di 2 peringkat teratas setelah problem solving skills. Pertanyaannya Pak, mengapa critical thinking skills ini harus dikuasai oleh para sahabat profesional? Ya, benar ya. Memang kalau kita bicara tentang perusahaan itu kan gudangnya permasalahan gitu ya. Jadi kita di-hire oleh suatu organisasi atau perusahaan itu memang diharapkannya untuk membantu perusahaan menyelesaikan banyak permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan itu. Oleh karena itu, kita sebagai karyawan harus memang membantu perusahaan menyelesaikan permasalahannya. Nah, salah satunya skill critical thinking ini sangat dibutuhkan oleh profesional muda maupun karyawan yang ada di berbagai perusahaan. Semakin kita memiliki critical thinking yang baik, maka manfaatnya buat kita itu adalah kita semakin tajam, semakin kritis dalam melihat situasi atau permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang di organisasi atau perusahaan itu bisa kita bantu untuk diselesaikan. Yang ketiga, ya, solusi-solusi atau keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menjadi lebih efektif dan lebih baik. Dan tentu saja yang terakhir, sangat bermanfaat untuk menunjang karir atau bisnis kita di masa depan. Pasti akan dilihat oleh manajemen ya, kalau kita memiliki daya kritis yang kuat, membantu perusahaan menyelesaikan permasalahannya, karir kita menunggu di depan. Demikian. Baik.
terima kasih Pak penjelasannya. Berarti penting sekali ya Pak ya untuk menguasai skills ini. Lalu bagaimana Pak cara terbaik untuk mengasah critical thinking skills ini? Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengasah critical thinking kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ingat dulu, mungkin kata-kata bijak yang sering mungkin kita dengar, yaitu adalah awal dari suatu ilmu pengetahuan itu adalah pertanyaan. Nah, oleh karena itu, kita harus melatih skill keterampilan kita bertanya. Dan tentu saja tidak hanya bertanya, kita juga harus mau bisa mendengarkan dan menyimak jawaban-jawaban hasil pertanyaan-pertanyaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cobalah kita berpikir untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti kata seperti apa? Lebih baik itu bisa dalam arti maksudnya lebih cepat, ya, lebih efisien, lebih mudah, dan lebih-lebih yang lain. Caranya gimana? Supaya kita bisa mendapatkan lebih tadi itu. Nah, kita dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, cobalah pikirkan sesuatu atau situasi di mana kalau sesuatu itu kita kurangin, ada nggak sesuatu perubahan yang menjadi lebih baik? Yang kedua, kalau misalnya kita hilangkan dia dalam suatu proses itu, misalnya ada sesuatu yang bisa kita hilangkan, kita tiadakan, nah, apakah perubahannya signifikan, bisa menjadi lebih baik, lebih cepat, dan tadi dan sebagainya. Yang ketiga, kalau misalnya kita sesuatu itu dalam suatu proses, kita tambahkan dia. Ada nggak sesuatu yang lebih baik yang bisa kita dapat? Ya, dan yang keempat, kalau misalnya sesuatu yang bisa kita ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, nah, hasilnya seperti apa? Menjadi lebih baikkah, lebih cepatkah, lebih efisienkah, dan sebagainya. Itu ya. Yang ketiga, cara kita mengasah critical thinking kita itu adalah kita mulailah berlatih untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Maksudnya berpikir kreatif dan inovatif itu bagaimana? Berpikir kreatif dan inovatif itu kita harus mau mencoba, ya, mencoba sesuatu hal yang baru, yang unik, yang berbeda daripada yang terjadi biasanya atau pada umumnya. Itulah kreativitas. Kita mau mencoba sesuatu hal yang berbeda atau sesuatu hal yang baru. Yang keempat, setelah kita memiliki kreativitas dan inovatif tadi, kita harus mau praktek. Jangan pernah takut untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru. Meskipun terkadang kreativitas dan inovatif itu seringkali mungkin salah dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak pernah mau praktek, nggak pernah tahu hasilnya juga seperti apa. Jadi demikianlah cara kita yang bisa kita lakukan untuk mengasah ketajaman critical thinking kita itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Purba. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya boleh izin terlebih dahulu untuk iklan ya Pak? Iya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe, juga share video ini ke sahabat profesional lainnya. Terima kasih banyak Pak Purba sudah menunggu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada nih Pak hubungan antara karakter seseorang atau lingkungan dengan tingkat critical thinking yang dimiliki oleh masing-masing individu? Silakan Pak. Oh ya, benar ya. Ya, itu nggak bisa kita pungkirin. Ya. Karakter seseorang tentu saja bisa mempengaruhi critical thinking seseorang. Karena di dalam ilmu psikologi juga kan ada beberapa tipe manusia karakter ya. Ada yang tipe D atau dominan, ada yang tipe I influence, ada yang tipe C compliance, ada yang tipe S steadiness. Nah, dari keempat tipe orang ini sebenarnya yang paling kritis itu adalah tipe orang yang C compliance. Orang compliance ini
biasanya di dalam melakukan suatu komunikasi juga ya, di dalam melihat situasi, dia itu kritis. Dan kemudian dia itu orangnya suka lebih mendalam dalam menggali suatu informasi atau data. Ya. Jadi dia lebih banyak bertanya, sistematis, suka dengan analisa data, angka-angka, dan fakta. Itu orang tipe C tadi. Sedangkan yang tipe yang D dan yang tipe I, tipe S itu tidak seperti itu. Jadi memang peran pengaruh dari tipe karakter seseorang itu ada ya dalam hal critical thinking seseorang. Nah, tentu saja semuanya itu memang bisa kok dilatih ya, bisa dilatih. Jadi I dan C, kemudian I dan S dan kemudian I itu juga bisa meningkatkan critical thinking ya. Dan yang berikutnya, pengaruh lingkungan memang ada ya, pengaruh lingkungan. Karena memang manusia itu kan selain karakternya juga, tuntutan profesi pekerjaan bisa saja membuat seseorang menjadi kritis. Katakanlah misalnya, seseorang itu bekerja di bagian research and development, ya kan? Nah, ternyata di sana kan dibutuhkan orang-orang yang harus bekerja secara sistematis, ada tools-tools yang digunakan, menggunakan data dan sebagainya, ya. Atau profesi-profesi yang bekerja misalnya di kantor akuntan publik, ya. Mereka butuh analisa data yang kuat. Jadi karena memang lingkungan pekerjaan menuntut mereka harus kritis, nah, lama-kelamaan critical thinking mereka bisa jadi semakin kuat. Demikian, jadi pengaruh karakter dan lingkungan memang bisa berpengaruh kepada critical thinking seseorang. Oke, baik. Terima kasih Pak Purba. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan penutup dari sesi kita kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada Pak skills lain yang perlu kita kuasai untuk mempertajam critical thinking yang kita miliki? Baik, ya jadi memang untuk mempertajam critical thinking kita, skill-skill yang perlu kita terus asah di dalam diri kita, ya. Antara lain bisa juga, misalnya skill di dalam hal komunikasi kita. Seperti tadi yang saya sebutkan, skill komunikasi dalam hal apa? Yaitu skill komunikasi kita dalam hal, misalnya cara kita melakukan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita untuk mencermati, mencerna informasi, data, fakta yang benar-benar logis dan realistis itu yang seperti apa, ya. Nah, teknik-teknik bertanya tentu juga harus kita kuasain, karena kalau kita terlalu kritis bertanya kepada seseorang, seringkali juga itu membuat orang lain sebel sama kita, nggak senang gitu ya. Nah, tentu cara-cara bertanya yang bagaimana itu juga harus kita perhatikan. Dan yang berikutnya, selain cara-cara kita bertanya, tentu juga adalah kalau kita sudah bertanya kan harus juga mendengarkan. Ingat loh ya, mendengarkan itu berbeda dengan mendengar. Sehingga mendengarkan itu kita perlu menyimak dengan baik, ya. Tidak hanya yang tersurat atau yang terucap, tapi juga di balik yang tersurat atau yang terucap itu, kita harus mau peka untuk melihat informasi, data, fakta yang terkait dengan sesuatu hal yang ingin kita cari informasinya. Ya. Dan yang kedua, skill yang lain yang perlu kita pertajam supaya skill critical thinking kita meningkat, cobalah latih terus skill problem solving and decision making kita. Kenapa? Karena di dalam skill problem solving and decision making itu, kita terlatih atau dilatih untuk berpikir secara sistematis. Ya. Di sana kita bisa melihat berbagai cara untuk melihat fakta, data, asumsi, ya, di dalam menganalisa suatu permasalahan, sampai mencari akar permasalahannya bagaimana, dan bagaimana cara kita mengambil keputusan. Itu dilatih di dalam skill problem solving and decision making. Jadi paling tidak ada 2 skill utama yang harus kita tingkatkan kalau kita ingin meningkatkan critical thinking kita.
Yang pertama dari sisi skill komunikasi kita, dan yang kedua dari skill tentang problem solving and decision making kita harus terus kita tingkatkan. Demikian. Baik Pak Purba, terima kasih atas penjelasannya juga waktunya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini mengenai critical thinking, the important skills that must be mastered. Semoga kita bisa bertemu kembali di video connecting time selanjutnya dengan tema lainnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Pak Purba. Dan bagi sahabat profesional yang menonton dan mendengar, semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Juga share ke sahabat profesional lainnya agar bisa merasakan manfaat dari video yang ada di Foster & Bridge Indonesia. Juga bagi sahabat profesional yang ingin memberikan masukan terkait topik selanjutnya yang akan kita bahas di Connecting Time, silakan berikan masukannya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Saya Sandra Devita, undur diri. Terima kasih dan bye-bye.